Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar tentang perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Coba perhatikan gambar berikut. Ini ada gambar bawang, ada gambar wortel, ada gambar mangga, pohon mangga, ada gambar bunga pohon mangga. Kemudian ada gambar mencangkok. Kira-kira apa perbedaan dari keenam gambar ini? Wortel, bawang, itu tidak ada biji. Sedangkan mangga itu ada biji, ada bunga lagi. Sedangkan bawang tidak ada bunga. Kemudian pohon mangga itu bisa dicangkok, ya, sedangkan wortel tidak bisa dicangkok. Jadi kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan, ya, khususnya secara vegetatif. Dengan mempelajari perkembangbiakan tumbuhan, kita bisa memperbanyak tumbuhan, karena tumbuhan sangat penting untuk kehidupan manusia. Contohnya seperti kita menghirup oksigen itu dari si tumbuhan. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi jenis perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Yang kedua, peserta didik mampu membedakan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami dan vegetatif buatan. Yang ketiga, peserta didik mampu mempraktekkan cara mencangkok pada tanaman. Yang keempat, peserta didik mampu mempraktekkan cara menyambung pucuk pada tanaman. Pertama, kita lihat reproduksi vegetatif. Reproduksi tumbuhan secara vegetatif disebut juga reproduksi aseksual, karena tumbuhan dapat menghasilkan individu baru tanpa melibatkan proses fertilisasi. Nah, fertilisasi di sini adalah penyatuan serbuk sari dengan butik. Jadi perkembangbiakan vegetatif itu terbagi dua. Nah, ada perkembangbiakan vegetatif alami. Alami artinya tanpa campur tangan manusia. Ada beberapa contoh perkembangbiakan vegetatif alami. Kita lihat. Yang pertama ada rizoma. Nah, ini contoh dari rizoma. Ya, ada jahi, ada lengkuas, ada kencur. Nah, rizoma ini batang yang tumbuh serta menjalar di permukaan tanah ataupun di dalam tanah. Nah, nanti di batang ini, di nodus batang dia akan tumbuh tunas baru. Jadi syarat untuk tumbuhan itu tumbuh harus ada cadangan makanan. Kemudian harus ada zat hara untuk tumbuh. Kemudian yang ketiga harus ada air. Nah, itu tiga syarat tumbuhan untuk tumbuh. Kemudian ada stolon. Stolon adalah batang yang muncul atau tumbuh secara mendatar pada permukaan tanah. Nah, ini di permukaan tanah. Nah, contoh rumput, stroberi, juga arbe. Nah, ini contohnya adalah stroberi. Nah, ini dia nih, ini geragi. Nah, di nodusnya nanti tumbuh individu baru. Kalau seandainya ini kita potong, kita tanam, itu menjadi individu baru. Berarti ini udah ada 3 individu baru. Nah, selanjutnya ada umbi lapis. Nah, umbi lapis adalah pelepah dari daun tipis dan berlapis-lapis. Nah, itu umbi lapis. Contohnya bawang merah. Ini ada akar, kemudian ini ada lapisan-lapisannya. Lapisan ini mengandung cadangan makanan. Ini ada kuncup. Kuncup yang akan menjadi individu baru nanti di celah-celah dari lapisan ini. Kemudian ada umbi batang. Umbi batang adalah batang yang mengembung, yang berada di dalam tanah. Nah, contohnya adalah kentang. Nanti di nodusnya itu tumbuh tunas. Nah, ini adalah batang. Kemudian ada umbi akar. Akar yang menggembung, yang berisi cadangan makanan. Nah, contohnya adalah wortel. Wortel apabila nanti kita potong, kemudian kita letakkan di dalam yang ada airnya, dia akan tumbuh individu baru. Nah, karena di wortel itu berisi cadangan makanan. Kemudian ada tunas. Nah, tunas adalah salah satu bagian dari tumbuhan yang tumbuh dari dalam tanah, yang berada pada daerah sekitar tumbuhan induk. Contohnya ini, nah, ini ada batang bambu di bawah ini, ada batang bambu. Dia akan tumbuh pada nodus-nodus batang yang tinggal, dia akan tumbuh tunas baru. Kemudian ada tunas adventif. Tunas adventif merupakan tunas yang muncul atau tumbuh pada bagian tepi dari daun atau akar. Nah, jadi tunas adventif ini
tunas yang muncul selain pada batang. Contohnya ini cocor bebek. Tunas ini tumbuh pada bagian daun. Daun cocor bebek itu menggembung dia, tebal, berisi cadangan makanan. Bisa tumbuh tunas baru. Kalau ini kita ambil, kita tanam di tanah, dia akan tumbuh menjadi individu baru. Selanjutnya ada perkembangbiakan vegetatif buatan. Jadi kalau vegetatif buatan itu adalah dengan memerlukan campur tangan manusia. Yang pertama, cangkok. Cangkok adalah salah satu cara tumbuhan berkembang biak secara vegetatif buatan. Cangkok berarti kita memerlukan memperbanyak tumbuhan dengan cara memotong dahan tumbuhan induknya. Caranya, cara mencangkok. Yang pertama, sediakan dulu alat bahan. Alat dan bahannya itu pisau, sabut kelapa, plastik, tanah subur, tali plastik. Nah, ini cara mencangkok. Yang pertama, kita pilih dulu batang yang tegap, yang sudah berkayu, jangan yang masih berwarna hijau. Kemudian kita kupas kulitnya, panjangnya kira-kira 10 cm. Ini kita buang kulitnya sama kambiumnya. Kita biarkan sebentar selama 10 menit. Kita angin-anginkan. Selanjutnya, kita kasih pupuk dan tanah. Kemudian kita ikat dengan plastik. Dan jangan lupa plastik ini kita bolong-bolongin. Bolong-bolongin dengan pentul. Kemudian kita siram setiap hari. Setiap hari kita siram kira-kira 3 minggu. Nanti kalau seandainya sudah tumbuh akar, kita potong di sini. Kemudian kita tanam di tempat yang lain. Mari kita lakukan di tempat kita masing-masing. Kemudian ada sambung pucuk. Sambung pucuk adalah metode reproduksi vegetatif melalui penyambungan dua bagian tumbuhan untuk mencapai persenyawaan. Nah, jadi sambung pucuk ini harus tumbuhan yang satu genus. Ya, satu genus. Ini ada alat dan bahan, ada gunting, ada pisau, ada tisu, ya, ada nampan bedah atau alat pemotongan, kemudian ada calon batang, kemudian ada kantong plastik. Nah, ini caranya. Nah, kita ambil dulu tanaman, kita ambil sekitaran 15 cm, tanaman mangga golek misalnya. Nah, yang ini tanaman mangga madu. Kemudian kita potong bentuk V. V sehingga runcing. Yang ini juga kita potong bentuk V. Nah, kemudian yang ini, tanaman mangga golek ini, kita masukkan ke dalam tanaman mangga madu. Nah, seperti ini. Setelah pas, diameternya harus pas. Kemudian kita ikat. Selanjutnya, kita beri plastik. Nah, kita beri plastik ini supaya tidak masuk air. Mari kita lakukan di tempat kita masing-masing. Nah, selanjutnya ada stek batang. Nah, stek batang ini sering dilakukan oleh orang-orang dan mudah cara melakukannya. Contohnya seperti ubi. Kita potong, potongnya harus miring karena biar cepat tumbuh akar. Setelah kita potong, kita tanam dan tumbuh akar. Kemudian ada merunduk. Nah, merunduk dilakukan dengan merundukkan dan membelokkan cabang tanaman sampai ke tanah. Nah, merunduk ini harus dilakukan pada tanaman yang agak lentur batangnya. Contoh seperti ini. Nah, ini ada batang yang panjang, kemudian kita rundukkan ke bawah. Kita beri tanah di atas. Nanti di nodus akan tumbuh akar. Kalau udah tumbuh akar, kita bisa potong, tanam di tempat lain. Sudah menjadi individu baru. Untuk melakukan pencangkokan, ini ada LKPD. Nanti dibaca LKPD ini. Tujuan dari LKPD ini, peserta didik mampu mempraktekkan cara mencangkok tanaman. Di sini ada alat dan bahan, kemudian ada cara kerja. Nah, ini ada lembar pengamatan. Jadi, hasil pengamatan nanti, pengamatan dilakukan setelah 3 minggu. Nah, ukur akar yang paling panjang. Nah, ada nggak akar? Nah, kalau udah keluar akar, nanti ukur yang paling panjang apa. Jadi ini dilakukan setelah 3 minggu, dilakukan penyiraman. Kalau seandainya sudah tumbuh akar, itu sudah bisa dipindah tanam.
Nah, nanti dipotong, yang ini potong, kita tanam di tempat yang lain. Nah, juga diamati. Nah, minggu pertama bagaimana? Hidup atau layu? Minggu kedua, minggu ketiga. Kalau seandainya minggu ketiga udah hidup, berarti hasil pencangkukannya itu berhasil. Kemudian ada lembar kerja peserta didik sambung pucuk. Nah, ini untuk sambung pucuk juga sama, ada alat demaha dan cara kerjanya. Jadi hasil pengamatannya yaitu setelah minggu pertama dibuka plastik, diukur berapa tinggi batang. Kemudian minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Nah, kalau minggu keempat sudah agak tinggi, nah berarti hasil sambung pucuknya itu berhasil. Kita ambil kesimpulan, perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan itu terbagi dua, ada yang alami, ada yang buatan. Yang alami ada rizoma, ada stolon, ada umbi lapis, ada umbi batang, ada umbi akar, ada tunas adventif. Yang buatan ada yang cangkok, sambung pucuk, stek, dan merunduk. Ya. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.